Baik, selamat malam, Bapak Selamat Raharjo selaku dosen pengampu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil studi kasus saya, tentang permasalahan banjir selunjang. Jadi dalam penyusunan laporan itu saya, bersama rekan saya, yaitu pertama ada Andrew Surolaksono Herisinghe dan juga ada Atalah Putra. Nah, di sini tuh kita, akan Mem melihat tentang permasalahan banjir di Cilenjang, di Jalan, Junjunan atau kawasan Pasteur, Kota Bandung. Baik, selanjutnya, sebagai pengantar, mari kita meninjau sedikit pergeseran paradigma dalam, teori drainase perkotaan. Jadi di masa lalu tuh Indonesia sangat berpatokan pada conveyance approach, yaitu membuang airnya secepat mungkin ke sungai. Namun dengan masifnya pembangunan, pendekatan ini tuh membebani sungai di hilir. Oleh karena itu, tata ruang modern kini menuntut, penerapan sistem drainase berkelanjutan atau ekodrainase. Prinsipnya adalah source control, yaitu mengelola, menahan, dan meresapkan air ke dalam tanah sedekat mungkin dari titik jatuhnya air hujan, bukan langsung membuangnya. Lalu yang selanjutnya, studi kasus kawasan Pasteur. Nah, mari mengerucut ke lokasi studi kami itu, Jalan Pasteur adalah urat nadi dan gerbang utama Kota Bandung. Nah, tapi ironisnya kawasan ini tuh sangat rentan genangan. Berdasarkan data historis, setiap curah hujan menyentuh intensitas di atas 50 milimeter per jam, dengan durasi dari 45 menit, kawasan ini tuh jadi dipastikan banjir. Genangan ini tuh bisa melumpuhkan jalan, bisa hingga 1 sampai 3 jam. Hal ini tuh terjadi karena adanya dilema interaksi yang rumit antara sistem drainase pinggir jalan atau sistem mikro, dengan kapasitas tampung anak sungai Citepus sebagai sistem makro. Lalu yang selanjutnya, ada identifikasi akar permasalahan. Jadi berdasarkan analisis lapangan, kami itu mengidentifikasi 3 akar permasalahan utama. Pertama, alih fungsi lahan hijau di kawasan Bandung Utara menjadi, area komersial beton yang membuat air hujan itu tidak lagi meresap, melainkan langsung meluncur ke bawah. Lalu yang kedua, ada penyusutan dimensi gorong-gorong akibat tumpukan sedimen tanah dan sampah yang padat. Lalu yang ketiga, itu ada, fenomena backwater atau aliran balik saat hujan deras, debit Sungai Citepus itu sangat tinggi, sehingga, elevasi airnya itu mengungguli elevasi saluran jalan. Akibatnya apa? Akibatnya air sungai justru berbalik meluap ke badan jalan. Lalu yang selanjutnya ada dampak dan konsekuensi lapangan. Dari dampak ketiga masalah tadi, sangat destruktif. Dari segi fisik, genangan sedalam 30 hingga 60 sentimeter itu memicu air merembes ke pondasi perkerasan aspal. Hal ini tuh menyebabkan pengelupasan atau stripping dan berujung pada lubang jalan atau potoles yang membahayakan. Dari segi sosial ekonomi, banjir ini tuh memutus akses gerbang tol Pasteur, merusak kendaraan warga hingga dan juga melumpuhkan distribusi logistik dan juga menghasilkan kerugian ekonomi miliaran rupiah bagi Kota Bandung setiap kali banjir parah terjadi. Lalu selanjutnya, ke alternatif solusi penanganan. Nah, untuk merespons kondisi tersebut, kami itu merumuskan 3 alternatif solusi penanganan. Alternatif yang pertama itu adalah, struktural konvensional, yaitu normalisasi saluran untuk melebarkan dan mendalamkan drainase yang ada. Lalu alternatif yang kedua itu adalah proyek mega infrastruktur bernama terowongan smart, yaitu gorong-gorong bawah tanah raksasa. Lalu juga ada alternatif ketiga, itu solusi ramah lingkungan, yaitu penerapan ekodrainase secara holistik di kawasan tersebut. Lalu selanjutnya, komparasi evaluasi solusi. Nah, lalu solusi mana sih yang terbaik? Nah, mari kita lihat matris komparasi berikut. Terowongan smart itu memberikan efektivitas tertinggi, namun menelan biaya yang sangat fantastis. Nah, oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan efektivitas teknis, nah, kelayakan biaya, dan juga dampak lingkungan yang dapat dieksekusi dalam waktu dekat, kami itu merekomendasikan normalisasi saluran sebagai solusi utama, namun wajib dikombinasikan dengan ekodrainase, sebagai komplement mutlak. Terowongan smart kami posisikan sebagai wacana cadangan jangka panjang. Lalu selanjutnya ini ada, normalisasi saluran dan floodgate. Mari kita bedah solusi utama kita.
Normalisasi akan dilakukan dengan memperbesar dimensi saluran menjadi 1 kali 1,2 meter menggunakan beton K250. Saluran itu dirancang untuk menampung debit puncak 10 tahunan sebesar 2,8 meter kubik per detik, dan inovasi kunci ada pada pemasangan flatgate dan pintu klep otomatis di ujung saluran pembuangan menuju sungai. Pintu satu arah ini akan menutup otomatis saat air sungai naik, sehingga fenomena backwater ke jalan raya tidak lagi terjadi. Lalu selanjutnya ada komplemen wajib ekodrainase. Nah, namun memperlebar saluran saja itu tidak cukup jika air dari hulu tidak dikendalikan. Nah, disinilah ekodrainase masuk sebagai komplemen wajib. Kami memproyeksikan pembuatan sumur resapan di kantong-kantong parkir komersial seperti di area BTC, lalu penyebar jaringan biopori di trotoar, dan mengganti sebagian perkerasan menjadi permeable pavement. Target teknis dari langkah ini adalah menurunkan koefisien limpasan air atau nilai C kawasan dari yang saat ini sangat kritis di angka 0,85 turun ke rentang yang lebih terkontrol di 0,70. Lalu yang selanjutnya ada rencana pelaksanaan atau roadmap. Nah, untuk menyelesaikan kedua kombinasi solusi tersebut, kami menyusun roadmap 4 fase. Fase pertama itu difokuskan pada pematangan desain engineering detail atau DED dan pengajuan APBD. Lalu fase kedua itu eksekusi konstruksi fisik per segmen 500 meter agar tidak melumpuhkan total lalu lintas Pasteur. Lalu fase ketiga itu intervensi kebijakan, di mana Pemkot wajib memasukkan syarat pembuatan sumur resapan dalam, proses perizinan bangunan komersial baru. Lalu fase keempat adalah monitoring berkala terhadap kinerja floodgate dan resapan air. Nah, baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Jadi pengelolaan banjir Celujang merupakan wujud sinergi antara keandalan infrastruktur, teknis, dan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang yang progresif. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Eee, Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.